Bab 424. Jurus terlarang ruang hampa. Boom. Terdengar kembali suara ledakan dari arah kejauhan. Getaran yang menakutkan ini mulai memencar dengan gelombang energi tak berwujud hingga sebagian besar pohon spiritual tumbang. Hingga saat ini, mereka berdua barulah berhenti bertarung. Ada pagoda linglong yang melayang di atas kepala Hans Ling. Dia memegang pedang pembunuh, kakinya menginjak segumpal awan berwarna ungu dan sekujur tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan mata. Benar-benar sangat berwibawa. Sedangkan Harley, dia menginjak pedang tebang dan satu tangan memegang pedang Chi Xiao, satu tangannya lagi memegang pisau naga, sekujur badan diselimuti cahaya emas yang menyilaukan mata. Embusan energi kuat ini membuat rambut putihnya terbang ke bekalang. Hei, perlukah sampai seperti ini? Harley memandang Hans Ling dengan penuh emosi. Dia sedikit malang tapi bukan menandakan dirinya tidak bisa mengalahkan Hans Ling. Melainkan, tempat ini adalah wilayah kekuasaan keluarga bangsawan Sekte Langit. Dia tidak ingin menimbulkan konflik. Andai saja bertarung terbuka, Hans Ling pasti akan kalah. Jangan banyak bicara, ujar Hans Ling dengan tatapan tajam. Dia mengangkat pedang pembunuh lalu menunjuk ke arah Harley. Hans Ling berkata dengan tegas, "Harry Qin, aku ingin menantangmu, kamu harus menerima tantangan ini. Hari ini, harus ada pemenang di antara kita." Awalnya dia hanya ingin melihat metode rahasia jurus bulu emas ajaib, siapa yang menyangka Harley malah mempermainkannya. Oleh karena itu, Hans Ling barulah bertarung dengan Harley. Hans Ling juga bukan orang bodoh. Ketika pertarungan ini terjadi, leluhur Sekte Langit dan Carlos Chu sudah mengetahuinya, hanya saja mereka tidak menghentikan, maka menandakan mereka bisa menerima pertarungan ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga, Hans Ling barulah mengeluarkan seluruh kekuatan untuk bertarung. Harley juga tidak bodoh dan mengetahui bahwa keluarga bangsawan Sekte Langit mengizinkan pertarungan mereka ini. Sebelumnya kita berjanji dulu, hanya sebatas latihan. Setelah mendapatkan izin dari keluarga bangsawan Sekte Langit, Harley juga tidak banyak basa-basi. Langsung menggerakkan leher kemudian aura kuat langsung meledak dari tubuhnya. "Mantap!" teriak Hans Ling. Dia langsung memasukkan kekuatan spiritual ke dalam pedang yang ada di depannya. Pedang pembunuh langsung bergetar kuat, beberapa abjad kuno yang ada di permukaan pedang langsung memancarkan energi membunuh. Setelah berteriak, jarak jangkau yang berada 100 meter dengan Hans Ling langsung muncul bayangan pedang berwarna perak yang banyak. Setiap pedang mulai menderu, energi pedang mengalir keluar. Jumlah pedang yang cukup banyak ini membuat orang merasa merinding, seolah-olah hujan pedang. Immortal Edge Sword. Harley juga tidak hanya berdiri diam. Dia mengangkat pedang Chi Xiao ke arah jauh, kemudian cahaya pedang yang melimpah langsung terbang ke langit. Bam, bam, bam. Dalam pantauan semua orang, energi pedang mereka berdua saling menabrak dan muncul percikan api. Energi pedang mereka berdua pun mulai retak dan lenyap. Pergerakan langit dan bumi, satu jari menunjuk matahari dan bulan. Hans Ling kembali bertindak, gerakannya sangat lincah, hanya dalam satu gerakan sudah langsung menuju ke arah kening Harley. Kekuatan cukup kuat, hanya saja pelatihan masih kurang, cibir Harley. Dia menempelkan dua jarinya, kemudian energi pedang mulai menyelimuti jarinya. Jari seolah-olah berubah menjadi pedang, memiliki kekuatan yang kuat. 6 nadi supernatural. Leluhur Sekte Langit langsung mengedipkan mata ketika melihat kekuatan supernatural yang dikeluarkan Harley. Dia seolah-olah kenal dengan 6 nadi supernatural ini, hanya saja merasa aneh ketika melihat Harley yang mengeluarkan jurus ini. Bam! Ketika leluhur Sekte Langit sedang bingung, cahaya jari 6 nadi Harley sudah menghancurkan jari matahari dan bulan Hans Ling. Tinju Bahuang.
Hansling masih tidak sempat mengeluarkan supernatural lainnya. Harley Ye bagaikan binatang buas zaman primitif menyerbu ke arahnya. Dia tanpa basa-basi langsung mengeluarkan tinju bahuang yang kuat dan menakutkan ini. Hansling langsung tercengang ketika melihat kondisi ini. Yang membuat dia lebih terkejut adalah dia mengetahui seberapa kuatnya tinjuan Harley Ye ini. Satu tinjuan ini seolah-olah mengumpulkan seluruh kekuatan yang tak terkalahkan. Seketika, Hansling langsung membentuk segel di tangannya, kemudian keluar cahaya telapak berwarna perak menyerbu keluar. Boom! Lagi-lagi satu serangan yang kuat, tapi Hansling langsung terpelanting ke belakang. Ketika melihat Hansling terpelanting mundur, murid keluarga bangsawan Sekte Langit langsung kaget. Pertama kalinya mereka melihat Hansling kalah di depan umum. Dia itu adalah kakak seperguruan yang paling mereka banggakan. Hanya berjarak satu urutan, tapi perbedaan kekuatan sudah begitu jauh. Carlos Chu dan lainnya mulai berargumen. Mungkin karena sudah mengetahui Harley Ye adalah Harry King dari mulut Stefani, mereka barulah tidak begitu kaget. Kakek, apakah Kling bisa menang? Olive dan Stefani serentak memandang ke arah leluhur Sekte Langit. Setidaknya tidak akan kalah. Leluhur Sekte Langit tidak memberi jawaban langsung, hanya memberi jawaban yang ambigu. Hanya saja dia masih percaya dengan kekuatan Hansling. Meski tidak bisa mengalahkannya, pasti tidak akan kalah. Tinju bahuang. Usai leluhur Sekte Langit berbicara, Harley Ye bagaikan binatang buas yang mengamuk, tetap mengeluarkan tinju bahuang yang tak terkalahkan. Hansling muntah darah dan terpelanting ke belakang. Dia mulai menyadari bahwa dirinya sudah meremehkan Harley Ye. Ketika terpelanting ke belakang, dia mulai membentuk segel jari untuk menyerang ke arah Harley Ye. Tinju bahuang. Tinju bahuang. Harley Ye tidak terkalahkan, terus meninju secara beruntun. Semangat bertarung yang kuat, membuat tubuhnya muncul bara api. Semua bayangan telapak, energi pedang, cahaya pisau dan lainnya langsung hancur. Makhluk aneh apa dia ini? Carlos Chu dan para tetua keluarga bangsawan Sekte Langit mulai tercengang. Kekuatan sepasang tangannya sudah sangat menakutkan. Harley Ye bertarung dengan murid keluarga bangsawan Sekte Langit terkuat seolah-olah sedang bermain. Murid panggung Feng Yun dinasti Dachung memang tidak boleh diremehkan, ujar seorang tetua. Hansling yang sombong ini memang seharusnya menerima sedikit pukulan mental. Ketika berbicara, Harley Ye kembali menyerang dengan tinju bahuang. Boom! Satu tinjuannya sangat menakutkan tapi tidak kena sasaran. Karena satu detik sebelumnya, Hansling sudah menghilang. Tinju bahuang ini langsung menghancurkan sebuah gedung paviliun keluarga bangsawan Sekte Langit yang melayang di langit. Ketika melihat kondisi ini, Carlos Chu langsung mengeluarkan formasi batasan wilayah, mengurung Hansling dan Harley Ye di dalamnya agar gelombang energi tidak menyebar keluar. Jurus transparan. Harley Ye melihat Hansling menghilang secara mendadak, langsung melihat sekitar, berharap bisa menemukan jejak keberadaannya. Hanya saja, setelah melihat satu putaran tetap tidak melihat sosok Hansling. Ketika dia dalam kondisi tercengang, muncul cahaya perak dari sisi sampingnya. Setelah dilihat dengan teliti adalah pedang pembunuh berwarna perak yang muncul tanpa jejak, membuat Harley Ye kewalahan. Jarak yang pendek ini, Harley Ye pun tertusuk pedang ini di bagian dadanya. Bukan jurus transparan, dia masuk ke ruang hampa. Ketika mundur, Harley Ye langsung menyadari keanehan ini. Dia menyadari Hansling menggunakan jurus terlarang ruang hampa. Hansling bisa bebas masuk keluar dari ruang hampa. Ketika terpelanting ke belakang, Harley Ye langsung berbalik badan untuk kabur, hanya saja juga terkena serangan pedang Hansling. Seraas. Selanjutnya, dia terus terluka.
Hansling menyerang dengan mendadak setiap kalinya, pasti akan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Untung saja dia sangat kuat, kalau alam Lingsu pada umumnya, mungkin sudah dibunuh berkali-kali oleh Hansling. Tak kusangka Kak Hans sudah bebas leluasa keluar masuk ruang hampa. Olive dan Stephanie yang ada di kejauhan melihat Harley Ye yang terus terluka pun langsung kaget dan khawatir. Menggerakkan ruang hampa untuk membunuh lawan, harus mengeluarkan pengorbanan, tapi Hansling tidak mungkin bisa menggunakan cara ini untuk membunuh Herikin, keluh leluhur Sekte Langit. PPP. Harley Ye yang terpelanting ke belakang kembali muntah darah barulah berhasil berdiri tegak. Bersambung. Bab 425. Beterbangan di langit. Mantap, tak kusangka kamu hebat juga. Meski ada belasan bekas luka di tubuhnya, semua ini hanya hal kecil bagi Harley Ye. Dia yang terus diserang hanya demi menggunakan mata keabadian untuk diam-diam belajar teknik rahasia ini. Hanya saja, hal yang mengecewakan dia adalah metode rahasia ini berhubungan dengan pantangan ruang hampa. Dia juga tidak akan berani sembarangan mencoba. Kalau ingin mempelajari metode rahasia ini harus ada mantra rahasia teknik ini. Akan tetapi, meski belum mendapatkan intisarinya, tidak melambangkan dia akan membiarkan Hansling bebas leluasa berkelana di ruang hampa dan menyerang dia kapan saja. Hal ini akan membuat dia merasa tidak aman. Sudah begitu lama bersembunyi, kamu sudah boleh keluar. Harley Ye tersenyum remeh, kemudian menggerakkan kekuatan batin. Seketika muncul cahaya di keningnya lalu memancarkan cahaya emas. Dilihat dengan teliti adalah beraneka ragam senjata spiritual, ada pedang pembunuh, ada golok emas, ada segel ajaib, ada cermin spiritual, ada tungku tembaga dan lain-lain. Jumlah ada belasan macam, semuanya ada dan memancarkan berbagai macam cahaya. Dia ini monster, ya. Maki Carlos Chu ketika melihat Harley Ye mengeluarkan belasan senjata spiritual. Energinya melimpah sekali. Kalau seorang alam Lingsu pada umumnya, mungkin kekuatan spiritual sudah akan terkuras habis. Pada saat ini, leluhur Sekte Langit juga tercengang. Harley Ye yang masih muda dan memiliki mengendalikan belasan senjata spiritual secara bersamaan. Dia saja di masa muda juga tidak bisa melakukan hal ini. Sekarang hanya Olive dan Stephanie yang paling tenang, karena mereka sudah pernah melihat kehebatan Harley Ye yang sebenarnya. Ketika semua orang sedang berbisik, Harley Ye berteriak, "Cepat keluar!" Belasan senjata spiritual serentak menderu, kemudian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan hebat ini langsung membuat ruang hampa langsung kacau. Karena kekacauan ruang hampa ini, Hansling yang bersembunyi di ruang hampa langsung terpantul keluar. Pepef. Baru keluar dari ruang hampa, Hansling langsung muntah darah. Ada banyak bekas darah di tubuhnya yang masih mengalir darah. Sudah keluar, Harley Ye menyilangkan kedua tangannya di dada lalu memandang Hansling dengan tatapan remeh. Tak kusangka kamu bisa menggerakkan begitu banyak senjata spiritual dalam waktu bersamaan. Hansling yang bermuka pucat juga tidak menyangka seberapa hebatnya kekuatan Harley Ye. Aku tidak ingin banyak basa-basi denganmu lagi. Harley Ye tersenyum lalu menggerakkan batinnya. Belasan senjata spiritual langsung menderu mengeluarkan tekanan yang kuat hingga bisa menghancurkan sebuah bukit kecil. Kamu sudah terlalu memandang tinggi dirimu, remeh Hansling. Dia langsung menggerakkan jari mengeluarkan segel mantra, ruang hampa ini langsung bergetar. Perpindahan ruang hampa, seru Hansling. Belasan senjata spiritual yang mengarah ke Hansling langsung menghilang. Sialan, maki Harley Ye ketika melihat belasan senjata spiritualnya menghilang. Sialan. Lagi-lagi teknik rahasia ruang hampa. Harley Ye sangat emosi,
dia tahu jelas bahwa belasan senjata spiritualnya pasti dipindahkan Hansling ke dalam ruang hampanya. Mungkin karena perbedaan ruang hampa, membuat Harley kehilangan koneksi dengan senjata spiritualnya. "Kamu hebat sekali," maki Harley. Dia tidak lagi mengeluarkan senjata spiritual, melainkan menyerang dengan tangan kosong. Dia tidak tahu apabila mengeluarkan senjata spiritual, apa akan dimasukkan ke dalam ruang hampa lagi dan tidak bisa kembali ke tangannya lagi. Syuh. Tak disangka, Hansling kembali menghilang. Iya, Hansling kembali masuk ke dalam ruang hampa. Setelah kehilangan sasaran, Harley langsung memaki, "Memang seru ya bertarung seperti ini." Serangan Hansling membuat Harley merasa kesal. Hansling selalu bersembunyi dalam ruang hampa, melakukan penyergapan dari belakang. Kelang. Di saat berpikir, Hansling kembali menyerang. Sebuah pedang tanpa jejak muncul dan menusuk ke arah Harley. Kali ini, pada saat pedang akan menusuk di bagian leher Harley, Hansling merasakan ada tenaga yang mengadang kecepatan pedangnya. Ternyata Harley menggenggam erat pedangnya. Setelah dilihat baik-baik, Hansling baru menyadari Harley berdiri di atas sebuah gambar formasi Patkua raksasa. Tidak perlu dikatakan lagi, gambar formasi Patkua ini adalah jurus rahasia Reinhard Hua, bisa digunakan untuk menahan kecepatan dan kekuatan musuh. Harley mencari kesempatan dengan tepat, menggunakan gambar formasi Patkua untuk mengendalikan kecepatan Hansling. Waktu yang singkat ini sudah cukup baginya untuk menyerang balik. "Cepat keluar!" teriak Harley, sambil maju dan menggenggam satu lengan Hansling. Kemudian, dia berkuda-kuda langsung menarik keluar Hansling dari ruang hampa. Hanya saja, Harley tidak berhasil menghantam Hansling ke tanah, karena dalam ruang hampa itu tidak ada kekuatan langit dan bumi. Harley takut kalau melepaskan tangan Hansling, dia akan kabur masuk ke dalam ruang hampa lagi. Oleh karena itu, Harley masih menggenggam satu lengan Hansling. Dia tidak memukulnya dan juga tidak melepaskannya, hanya terus berterbangan di langit, dari utara terbang ke selatan, dari barat terbang ke timur. Gerakan mereka sangat cepat, membuat orang yang menonton langsung pusing 7 keliling. Apa yang terjadi? Ketika melihat fenomena ini, semua murid keluarga bangsawan Sekte Langit langsung mengelus-elus mata mereka. Cara bertarung apa ini? Tetua keluarga bangsawan Sekte Langit juga keheranan melihat cara bertarung Harley. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Harley. Hanya leluhur Sekte Langit yang menggelengkan kepalanya. "Kakek, apa yang ingin dilakukan Harry kini?" Olive dan Stephanie serentak memandang ke arah leluhur Sekte Langit dengan tatapan heran. Dalam kecepatan yang tinggi ini, Hansling tidak mungkin bisa mengumpulkan kekuatan spiritual, lalu dalam kecepatan yang tinggi ini, Hansling juga tidak berani sembarangan masuk ke ruang hampa. Kalau ada sedikit kesalahan, ruang hampa akan retak, jelas leluhur Sekte Langit. Harry Kin adalah orang pintar, dia membawa Hansling beterbangan hanya satu alasan, dia ingin roh Hansling berpisah dari fisiknya, ucap leluhur Sekte Langit. Roh berpisah dari fisiknya, apa maksudnya? Ini hanya sebuah penjelasan yang hiperbola. Roh Hansling tidak mungkin keluar dari fisiknya, karena hanya jenius roh sejati yang bisa mengeluarkan roh sejatinya. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi ini, kalau mendadak berhenti mungkin roh dan fisik akan berpisah sementara. Kondisi ini disebut roh berpisah dari fisik. Tapi, Harry Kin juga bergerak cepat, kalau mendadak berhenti, apakah roh dan fisiknya akan berpisah? Kalau begitu, kenapa dia masih melakukannya? Olive dan Stephanie serentak memandang leluhur Sekte Langit dengan tatapan heran. Karena roh sejatinya masih dalam tingkatan alam bumi. Leluhur Sekte Langit tersenyum.
Meski bergerak cepat, roh berpisah dengan fisik juga tidak apa-apa. Karena roh Harley sudah sangat kuat dan lebih tinggi dari Hansling. Meski berpisah, dia akan baik-baik saja. Oh, ternyata seperti ini. Olive dan Stephanie seolah-olah mengerti. Akan tetapi, setelah mengetahui tingkatan roh sejati Harley berada di alam bumi, mereka juga merasa kaget. Terbang tinggi ke langit, teriak Harley. Sebuah cahaya ilahi langsung menyerbu ke langit. Semua orang masih belum sempat melihat, sudah melihat Hansling jatuh dari langit. Semua orang masih belum sempat lihat, Hansling sudah terbang ke sisi lain. Meski dia ada beraneka ragam untuk mengalahkan musuh, tapi dia juga berusaha untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Karena bagaimanapun sekarang berada di wilayah keluarga bangsawan Sekte Langit, terlalu hebat akan dibenci semua orang. Jadi, dia memilih cara bertarung yang aneh ini. Mengenai hal roh berpisah dari fisik, dia juga pernah baca di sebuah kitab. Hari ini adalah percobaan pertama. Kelihatan hasil cukup memuaskan. Hansling dalam kondisi lemas, karena ditarik Harley terbang ke berbagai arah. Jangankan mengumpulkan kekuatan spiritual, bahkan mau bernapas saja susah, kepalanya sudah sangat pusing dan ingin muntah. Sialan. Sebagian besar murid keluarga bangsawan Sekte Langit mulai memijit kepala mereka karena pusing melihat kondisi sekarang ini. Bersambung. Bab 426. Leluhur Sekte Langit mulai semangat. Berhenti. Tidak tahu mulai dari kapan, Harley yang terbang ke bawah mendadak berhenti. Hal yang langka terjadi, ruang hampa tempat keberadaan mereka mulai remuk. Leluhur Sekte Langit dan yang lainnya bisa melihat roh Hansling hampir berpisah dari fisiknya. Akhirnya, Harley melepaskan Hansling. Roh Hansling yang berpisah sementara dari fisiknya membuat dia pingsan dan jatuh dari langit. Harley yang berdiri di langit juga terhuyung-huyung. Meski rohnya masih tidak berpisah dari fisik, tapi kepalanya sangat pusing, kakinya sangat lemas seolah-olah menginjak permen kapas. Sudah menang. Harley menang. Dia menggunakan cara aneh ini untuk memenangkan pertarungan ini, juga tidak membuat keluarga bangsawan Sekte Langit merasa malu. Murid keluarga bangsawan Sekte Langit yang ada di bawah langsung menangkap Hansling. Beberapa saat kemudian, dia yang baru sadar langsung muntah. Urutan 50 panggung Feng Yun, ternyata hebat sekali. Suara tawa leluhur Sekte Langit langsung memecahkan keheningan ini. Aku hanya beruntung saja. Harley mengelus kepalanya, terhuyung-huyung berjalan keluar. Saudara kecil, apakah mau beristirahat di hutan bambuku? Tanya leluhur Sekte Langit dengan suara yang bersahabat kepada Harley. Dengan status Harley yang hanya seorang alam lingsu malah diundang olehnya dengan sopan, membuat Carlos Chu dan yang lainnya terkejut. Leluhur Sekte Langit membawa jalan di depan dan diikuti Harley dari belakang, sama-sama berjalan masuk ke hutan bambu. Kakek tua ini, Harley yang mengikuti di belakang sudah berkali-kali mengerutkan keningnya. Karena dia merasakan aura leluhur Sekte Langit ini sedikit aneh, meski sangat melimpah, malah ada kekacauan dan tidak stabil. Ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Apa dia juga terkena luka itu juga, pikir Harley. Namun, dia tidak berani menggunakan mata keabadian untuk memeriksa roh suci leluhur Sekte Langit ini. Karena dalam dunia kultivator, sembarangan melihat roh senior adalah pantangan besar. Setelah masuk ke hutan bambu, Harley mulai melihat kondisi di sekitarnya. Hutan bambu ini kelihatan seperti hutan bambu pada umumnya, tapi memiliki banyak keajaiban di dalamnya. Terutama ada banyak formasi pengumpulan kekuatan spiritual di dalamnya dan letak geografis juga sangat gaib.
Bisa menyerap energi matahari dan bumi, juga bisa mengumpulkan kekuatan esensi bumi. Tempat ini adalah tanah suci kecil bagi kultivator. Saudara kecil, apakah kamu boleh memberitahu siapa gurumu? Mereka baru saja duduk, leluhur Sekte Langit langsung memandang Harley Ye dengan senyuman. Harley Ye ingin memberitahu leluhur Sekte Langit, tapi dia berhasil menahannya. Pada saat ini, identitas dia adalah Harry Qin, tentu saja tidak boleh mengatakan nama Fanny Chu. Harley Ye tidak tahu siapa itu Harry Qin, maka itu dia tidak tahu siapa guru Harry Qin. Guru melarang kami untuk menyebut namanya. Akhirnya Harley Ye menemukan satu alasan yang bagus. Aku mengerti, gurumu pasti orang yang hebat barulah bisa mendidik murid sepertimu ini, ujar leluhur Sekte Langit sambil tersenyum. Terima kasih senior. Harley Ye hanya tersenyum, tapi dalam hatinya terus berpikir, kamu panggil aku ke sini bukan hanya demi memujiku, kan? Ada urusan apa cepat katakan, aku mau pulang. Beberapa saat kemudian, leluhur Sekte Langit tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah menikah? Harley Ye tercengang, lalu menggelengkan kepala dengan cepat, menikah? Belum. Bagaimana dengan Olive dan Stephanie? Harley Ye mengerti. Setelah mendengar perkataan ini, Harley Ye langsung paham dengan maksud leluhur Sekte Langit memanggilnya ke sini, ternyata ingin menjadi mak comblang. Harley Ye berpikir sejenak, akhirnya juga paham, leluhur Sekte Langit bukanlah memandang penting kekuatannya, melainkan guru Harry Qin. Guru yang bisa mengajar murid seperti ini pasti bukan orang biasa. Harley Ye teringat kondisi keluarga bangsawan Sekte Langit sekarang, mereka membutuhkan rekan aliansi untuk bekerja sama menghadapi istana Haus Darah. Kekuatan di belakang Harry Qin adalah pilihan yang tepat. Harley Ye bisa mengerti bahwa pihak-pihak dunia kultivator akan mencari kerja sama dari pernikahan. Leluhur Sekte Langit melihat Harley Ye diam, juga tidak mengganggunya, hanya menunggu jawaban dari Harley Ye. Senior, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, guruku sudah memilih calon istriku. Harley Ye tersenyum. Usai berkata, leluhur Sekte Langit menghela napas. Tatapan matanya menjadi redup dan mengalir darah di bibirnya. Baiklah, aku yang sudah terlalu ceroboh. Leluhur Sekte Langit langsung mengusap darah di bibir, kemudian menghela napas lagi. Harley Ye mengedipkan mata secara refleks. Setelah kondisi normal kembali, barulah menelan ludah dan bertanya, senior, apakah kamu ada cedera teknik? Pertanyaan ini membuat leluhur Sekte Langit mengerutkan kening, kamu tahu. Karena dulu aku juga pernah cedera teknik. Kamu juga pernah cedera teknik. Setelah mendengar perkataan Harley Ye ini, leluhur Sekte Langit langsung melihat Harley Ye. Dia langsung bertanya dengan suara maksud tersirat, kamu dulu juga pernah mengalami cedera teknik. Apakah sekarang sudah pulih total? Tentu saja. Cedera teknik sangat menakutkan, tapi masih bisa pulih kembali. Harley Ye tersenyum lebar hingga kelihatan dua baris giginya. Seketika, leluhur Sekte Langit langsung bangkit berdiri, dia menggenggam erat lengan Harley Ye, suasana hati langsung membaik. Dia memandang Harley Ye dengan ekspresi bahagia, bagaimana kamu menyembuhkan cedera teknik ini? Menggunakan kesengsaraan surgawi bisa menyembuhkan cedera teknik. Akhirnya Harley Ye mengatakan rahasia ini, bukan karena faktor lain, hanya karena dia tidak ingin kakek yang baik ini mati begitu cepat. Kesengsaraan surgawi. Tatapan mata leluhur Sekte Langit langsung berbinar. Dia diam sejenak akhirnya menemukan keajaiban yang ada di dalamnya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, dia kembali menghela napas, dengan kondisi dan kultivasiku sekarang, pasti tidak bisa memancing kesengsaraan surgawi. Kamu tidak ada kesengsaraan surgawi, tapi aku ada petir surgawi. Harley Ye tersenyum, lalu
mengeluarkan petir surgawi di telapak tangannya. Suara sambaran petir membuat orang merasa ketakutan. Tak kusangka kamu memiliki petir surgawi. Bahkan leluhur Sekte Langit juga tidak menyangka Harley Ye memiliki ini. Dengan pengetahuan senior, pasti bisa melihat asal-usul petir surgawi ini. Tentu saja tahu, petir surgawi ini memiliki kekuatan hukuman langit. Kalau aku tidak salah menebak, petir surgawi ini seharusnya tertinggal saat kesengsaraan surgawi, kemudian kamu memurnikannya. Tatapan mata leluhur Sekte Langit berbinar-binar, lalu berkata dengan napas tidak teratur, petir surgawimu berasal dari kesengsaraan surgawi, kalau begitu petir surgawimu bisa menyembuhkan cedera teknikku ini. Betul, cedera teknikku juga disembuhkan dengan cara ini, sangat menakjubkan. Saudara kecil, aku bersedia memberikan imbalan apapun asalkan kamu membantuku menyembuhkan cedera teknik ini. Leluhur Sekte Langit berusaha menenangkan hati, memandang Harley Ye dengan penuh penantian. Remaja yang memakai topeng ini adalah juru penyelamat. Bersambung.